domba jantan berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, domba betina berumur 1 tahun sebagai korban penghapus dosa, seekor domba jantan sebagai korban pendamaian, Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-62 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Upacara Penyucian. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 21 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sewaktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyambut kami dengan gembira. Keesokan harinya, Paulus dan kami pergi menemui Yakobus. Semua pemimpin jemaat di sana juga sudah berkumpul bersamanya. Paulus memberi salam kepada mereka dan menyampaikan laporan satu persatu tentang semua hal yang sudah diperbuat Allah melalui pelayanannya di antara orang bukan Yahudi. Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka semua memuji Tuhan, lalu berkata kepada Paulus, "Saudara, kamu sendiri bisa melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dan mereka semua berpegang teguh kepada hukum Taurat. Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentangmu, bahwa kamu mengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-daerah bangsa lain agar meninggalkan hukum Taurat. Yang mereka dengar misalnya, kamu mengajari orang Yahudi untuk tidak mengikuti adat istiadat Yahudi atau menyunat anak laki-laki mereka. Jadi kita perlu berkumpul bersama dan meluruskan kesalahpahaman ini, karena mereka pasti akan mendengar bahwa kamu sudah kembali ke sini. Kami sudah memikirkan suatu cara begini. Di antara saudara seiman, ada 4 orang yang sudah menyelesaikan perjanjian khusus dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras rumah Allah. Ikutlah bersama mereka dalam upacara penyucian itu dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut kalian. Kalau kamu melakukan itu, semua orang Yahudi di daerah ini yang melihatmu akan tahu bahwa kabar tentangmu itu tidak benar dan kamu sendiri masih mengikuti hukum Taurat. Sedangkan mengenai saudara-saudari pengikut Yesus dari bangsa bukan Yahudi, kami sudah mengirim surat kepada mereka yang berisi aturan pokok saja, yaitu jangan ikut terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan berhala, termasuk makan sajian persembahannya. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik, atau apa saja yang mengandung darah, dan jangan melakukan percabulan. Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama ke-4 orang itu untuk mendukung acara penyucian tersebut, dan dia sendiri ikut juga dalam upacara itu. Kemudian dia masuk ke teras rumah Allah untuk memberitahukan kepada para imam tanggal berakhirnya 7 hari proses penyucian mereka, dan persembahan mereka masing-masing akan diberikan pada tanggal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus tiba di Yerusalem pada akhir perjalanannya yang ketiga, saudara-saudara menerima dia dan teman-temannya dengan senang hati.
Keesokan harinya, Paulus dan teman-temannya bertemu dengan Yakobus dan para penatua jemaat. Dia menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan di antara orang-orang bukan Yahudi melalui perjalanannya. Yakobus dan para penatua memuliakan Tuhan atas apa yang dilaporkan Paulus. Tetapi Yakobus dan para penatua memiliki kekhawatiran. Gereja di Yerusalem mencakup ribuan orang Kristen Yahudi, sementara percaya kepada Kristus. Mereka juga bersemangat untuk hidup menurut kitab Musa. Mereka telah diberitahu bahwa Paulus mengajar orang-orang Yahudi di antara bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan Musa, tidak menyunat anak-anak mereka, atau berjalan menurut kebiasaan Yahudi. Ketika jemaat atau gereja berkumpul, mereka pasti akan mendengar bahwa Paulus telah datang. Para pemimpin gereja mengusulkan suatu tindakan di mana Paulus berpartisipasi untuk mengklarifikasi yang membingungkan banyak orang sejak saat itu. Mari kita lihat upacara penyucian yang dimulai dengan pertama, usulan penatua. Paulus berpartisipasi dalam upacara penyucian. Kami sudah memikirkan suatu cara begini. Di antara saudara seiman, ada 4 orang yang sudah menyelesaikan perjanjian khusus dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras rumah Allah. Ikutlah bersama mereka dalam upacara penyucian itu dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut kalian. Kalau kamu melakukan itu, semua orang Yahudi di daerah ini yang melihatmu akan tahu bahwa kabar tentangmu itu tidak benar dan kamu sendiri masih mengikuti hukum Taurat. 4 orang tersebut adalah orang Kristen Yahudi. Mereka kemungkinan merupakan orang yang bernazar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Bilangan 6 ayat 1 hingga ke-2. Dengan sumpah seperti itu, keempat orang ini akan menguduskan atau memisahkan diri bagi Tuhan untuk menghindari anggur, cuka, jus anggur, anggur segar, dan kismis. Menurut Bilangan 6 ayat 3-4. Juga tidak membiarkan pisau cukur menimpa kepala mereka. Tidak mendekati mayat, bahkan jika itu adalah anggota keluarga mereka sendiri. Jika dikotori oleh mayat, harus menjalani penyucian 8 hari. Pada akhir sumpah seperti itu, persembahan akan dipersembahkan di bait Allah yang berikut ini, berupa seekor domba jantan berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, domba betina berumur 1 tahun sebagai korban penghapus dosa, seekor domba jantan sebagai korban pendamaian, sekeranjang roti tidak beragi, kue kering dari tepung halus yang dicampur dengan minyak, roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak, dan korban sajian dengan korban curahannya. Bilangan 6 ayat 15. Yang akan digunakan imam di tabernakel untuk membantu menyelesaikan nazar. Bilangan 6 ayat 16 hingga ayat 20. Secara khusus, bagi Paulus untuk berpartisipasi disucikan dengan 4 orang laki-laki yang sudah menyelesaikan nazarnya. Bukan sebagai pemelihara sumpah. Sumpah orang Nazir minimal 30 hari. Mungkin sebagai seorang Yahudi yang dicemarkan oleh perjalanan di negara-negara non-Yahudi, membayar pengeluaran mereka sehingga mereka dapat mencukur rambut mereka. Untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa apa yang mereka dengar tentang Paulus itu tidak benar, bahwa Paulus juga berjalan dengan tertib dan memelihara hukum Taurat, bahwa orang-orang percaya non-Yahudi bukan orang Kristen Yahudi yang diberitahu bahwa mereka tidak harus menaati hukum Taurat. Mereka harus menjaga diri dari hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala, darah, hal-hal yang dicekik, dan percabulan.
Begitulah nasihat Yakobus dan para penatua gereja di Yerusalem berharap untuk menghilangkan desas-desus palsu yang telah tersebar tentang pelayanan Paulus di antara orang-orang Yahudi selama perjalanannya. Ini membawa kita kepada hal yang kedua, berbicara tentang partisipasi Rasul Paulus. Paulus setuju dengan usulan penatua. Keesokan harinya dia memasuki bait Allah dengan 4 orang. Setelah mereka disucikan dengan mengumumkan selesainya hari-hari penyucian, pada saat dalam 7 hari persembahan harus dilakukan untuk masing-masing dari mereka. Pandangan partisipasi Paulus di dalam upacara penyucian ini, Paulus tidak bertindak ceroboh, sepenuhnya menyadari bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat. Namun Paulus telah mengkhotbahkan seluruh nasihat Allah. Paulus sudah menulis surat Roma 1 dan 2 Korintus dan surat Galatia yang dengan jelas mengungkapkan bahwa Paulus tidak ceroboh. Paulus tidak bertindak munafik seperti yang Petrus lakukan di Antiokhia. Namun Paulus telah mengalami begitu banyak penganiayaan. Paulus bersedia untuk diikat dan mati bagi Kristus. Paulus bertindak secara konsisten dengan apa yang diajarkan yang tertulis di surat-surat lain. Hukum tidak lagi berlaku. Pembenaran datang karena iman di dalam Kristus Yesus, bukan oleh hukum Musa. Namun seorang Kristen Yahudi seperti Paulus dapat menjalankan kebiasaan hukum Taurat. Oleh karena itu, seorang Kristen Yahudi dapat mematuhi unsur-unsur hukum Taurat asalkan dia tidak melakukan mencari pembenaran, karena itu datang hanya melalui pengorbanan Kristus. Setiap pengorbanan yang dipersembahkan akan diingat sebagai bayangan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 4. Dia tidak mengikatnya pada orang lain, terutama pada orang non-Yahudi. Perjanjian baru dimulai ketika hukum Taurat dipakukan di kayu salib. Tetapi perjanjian lama secara definitif selesai ketika bait suci dan pengorbanannya berakhir pada tahun 70 Masehi. Bagaimanapun, melalui pengajaran Paulus, kita tahu bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat bagi mereka yang percaya. Sebagai kesimpulan, mungkin perilaku seperti Paulus diizinkan selama masa transisi, di mana hukum dan perjanjian pertama sudah usang dan dengan demikian menjadi tua, menurut kitab Ibrani 8 ayat 13. Perjanjian baru dimulai ketika hukum dipakukan di kayu salib, tetapi perjanjian lama secara definitif selesai ketika bait suci dan pengorbanannya berakhir pada tahun 70 Masehi. Bagaimanapun, melalui pengajaran Paulus kita tahu bahwa Kristus adalah akhir dari hukum bagi mereka yang percaya. Bahwa siapapun yang berusaha untuk dibenarkan oleh hukum jatuh dari kasih karunia. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan membahas apa yang terjadi ketika Paulus berada di bait suci melaksanakan usulan Yakobus dan para penatua di Yerusalem. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Paulus ini bukanlah munafik ataupun untuk menyenangkan orang Yahudi, melainkan itu dia lakukan semata-mata agar tidak menjadi batu sandungan dan dia dapat membuktikan diri bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan kepadanya, tuduhan palsu, dia buktikan bahwa Paulus masih sangat menghormati hukum Taurat. Kiranya melalui teladan Rasul Paulus yang telah mengakhiri perjalanan misi ketiganya, itu boleh menginspirasi kita bahwa kita tidak mengingkari hal-hal yang primer di dalam berteologi, tetapi untuk hal-hal yang sekunder, kadangkala kita boleh mengadakan hal-hal untuk mengikutinya, itu tidak menjadi masalah. Kiranya setiap diri kita boleh senantiasa untuk terus melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.